Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Hai kalian semua, para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Kembali lagi di sini bersama Mini Kazon. Dan selamat malam. Dan pada malam hari ini, sebenarnya udah pagi sih di sini. Kebetulan recordnya sekitar jam 2:30. Jadi ini udah pagi ya, teman-teman di sini. Nah, kali ini pasti kalian lihat ada sesuatu yang berbeda dari podcast Mini Kazon sebelumnya. Di podcast Pejuang Perasaan ini biasanya kalian hanya melihat tampilan podcast dengan thumbnail aja gitu ya, nggak ada karakternya. Nah, di sini Mini Kazon akan mencoba buat menyampaikan podcast tersebut dengan karakter seperti ini ya. Gimana? Gemoy nggak? Gemoy nggak? Gemoy ya? Oke. Nah, di sini Mini Kazon coba bakal nyampein sebuah podcast dengan judul Kebebasan Berekspresi. Nah, semua orang salah grogi nih ya kan. Semua orang itu pasti memiliki kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya. Ada seneng, ada sedih, ada kecewa, ada marah dan emosi, dan sebagainya. Nah, dari macam-macam ekspresi itu akan muncul sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau kalian misalkan baru beli es krim nih, pasti kan seneng, udah pasti happy dong. Ketawa ketiwi, senyum-senyum sendiri gitu. Tapi beda nih kalau ketemu temen yang rese banget. Pasti bawaannya kesel, pengen marah, emosi, dan sebagainya. Nah, itu adalah bukti bahwa kita itu bebas untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Nah, terus pertanyaannya, apakah semua orang bisa melakukan ini? Nah, ini depends on person. Jadi, ini balik lagi tergantung orangnya. Ada tipikal orang yang dia itu gak bisa ekspresif. Jadi kayak misalkan dia ngerasa seneng, tapi gak bisa terlalu mengekspresikan itu. Ya kelihatannya biasa-biasa aja, tetap cool, tetap jaim gitu kan. Tapi dia seneng sebenarnya. Tapi ada juga tipikal yang kalau dia happy ya seneng banget. Kalau sedih ya kelihatan banget sedihnya. Nah, kalian tipe yang mana tuh? Sebenarnya untuk ekspresi ini sendiri itu memang beda-beda ya cara untuk menyampaikannya atau menunjukkannya. Dan gak salah juga kok kalau kalian tipikal yang suka samar-samar nih kalau misalkan mengekspresikan sesuatu, it's okay. Itu cara kamu gitu ya. Dan lebih bahaya itu kalau misalkan kalian itu tidak bisa berekspresi sama sekali gitu kan. Jadi orang tuh sampai gak tahu apakah kalian tuh sedang merasa senang, merasa sedih gitu kan. Everything is flat gitu. Jadi semuanya tuh kayak kerasa datar dan sama aja gitu kan. Nah, lucunya di situ. Dan kadang kalau misalkan ada orang nih yang dia gak bisa bebas untuk berekspresi itu rasanya tuh kayak ada sesuatu beban yang sangat berat banget yang dia tanggung gitu kan. Jadi kayak pengen berekspresi, tapi kalau aku mengekspresikan kok kayaknya nanti aku jadi gak cool lagi nih, jadi gak jaim lagi. Orang-orang mandang aku bakal beda, takut dihujat, takut dibilang A, B, C, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya lebih ke arah menyiksa gak sih ya? Jadi kalau kalian tuh pengen berekspresi gak apa-apa, ekspresiin aja. Terkait dengan hujatan atau kata orang ya, itu bakalan macem-macem sih. Tapi itu bukan berarti kalian harus selalu menahan rasa ekspresi kalian. Jadi mau kalian seneng,
ya ekspresiin aja sesenang mungkin. Kalau kalian pengen nangis, pengen sedih, gak apa-apa, ekspresiin aja dulu. Daripada kalian mendem terus kalian ngerasa gak bisa lega dengan perasaan kalian sendiri, kan ribet jadinya ya kan. Yang susah kalian juga harus cari orang buat ngertiin kita, harus cari orang yang benar-benar bisa dengerin kita. Repot kan? Nah, jadi di sini Mini Kazun mengingatkan kepada kalian khususnya yang belum bisa nih untuk bersikap ekspresif gitu kan. Karena Mini sendiri nih kadang ada masanya dimana susah banget untuk berekspresi. Dan rasanya tuh kayak, ekspresiin aja gak sih gitu. Kayak seneng-seneng aja gak sih, gak apa-apa lah sekali-kali walau kelihatannya penampilannya dingin, cuek, tiba-tiba kok kayak gitu ekspresinya gitu kan. Orang-orang pada bingung, tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa banget. Jadi kalian itu merasa bebas aja dan merasa itu diri kalian sendiri. Kan apa gak capek pura-pura selalu di depan orang lain? Pasti kan lelah kan? Nah, untuk itu pesan Mini Kazun pada podcast kali ini, kalian harus bisa bersikap atau menunjukkan ekspresi kalian. Cuman lagi-lagi mungkin ngelihat sikon atau mungkin melihat dengan siapanya ya. Terkadang itu jadi pertimbangan buat mengekspresikan. Kalau kalian misalkan dapat hadiah, kalian happy dong. Nggak mungkin dong nggak happy ya kan. Ya udah nggak apa-apa, ekspresiin aja. Mau kalian ketawa, mau kalian senyum-senyum, mau mengekspresikan itu dengan sharing ke orang-orang, dalam artian kalian berbagi kebahagiaan kalian, bukan pamer ya, bukan pamer, tapi ya biar orang lain juga seneng gitu dengernya. Mungkin kalian yang biasanya terlihat sedih, terus kelihatan jadi happy gitu kan, orang-orang juga bakalan seneng gitu ngelihat kalian. Nah, jadi gak ada ruginya dong ya untuk berekspresi terus. Oke, so itu aja buat kali ini. Semoga dengan pembawaan Mini Kazun yang baru kalian suka ya, dan kalian semoga makin tertarik dan dengerin podcast Mini Kazun tiap upload gitu kan. Oh iya, dan sebelum mengakhiri nih, Mini Kazun mau sedikit bilang nih ke kalian. Ternyata memang banyak banget dari pendengar podcastnya Mini ini yang emang suka ketiduran katanya kalau dengerin podcastnya. Katanya suaranya mengantukkan banget. Iya, nggak apa-apa sih. Memang Mini pun menyadari kalau misalkan fun fact-nya nih teman-teman, kalau Mini Kazun lagi ngedit, kadang dengerin suara Mini sendiri aja suka ketiduran. Gimana dong? Yang definisi mengantukkan banget ya. Orang denger suara sendiri aja ngantuk, apalagi orang lain yang denger. Tapi nggak apa-apa lah. Mini Kazun malah senang. Berarti pembawaan Mini Kazun bisa mengantarkan kalian ke alam mimpi kalian gitu. Jadi buat kalian yang insomnia, yang susah tidur, rekomen banget deh buat dengerin podcastnya Mini Kazun di podcast Pejuang Perasaan. So mungkin itu aja untuk kali ini. Makasih semuanya yang udah kasih saran, masukan, terus yang udah kasih semangat serta support. Thank you so much. And see you again on the next podcast. Stay tuned everyone. Bye bye.